Cerita anime One Piece, Chapter 1183. Masa lalu Brook yang akhirnya terungkap sepenuhnya. Selama ini, kita hanya tahu Brook adalah musisi bajak laut rumbar. Tapi ada rahasia besar di baliknya. Ternyata, Brook berasal dari kerajaan yang sudah lama dihapus dari sejarah pemerintah dunia. Dia bukan sekadar musisi biasa, melainkan mantan kapten kesatria pelindung kerajaan kuno. Chapter 1883 memperlihatkan bagaimana Brook pertama kali menemukan buah Yomi Yomi Nomi. Buah itu bukan ditemukan secara tidak sengaja, tapi merupakan warisan turun-temurun. Ada hubungan darah antara leluhur Brook dengan sosok penting di era Void Century. Brook menyimpan beban berat saat dia memutuskan menjadi bajak laut bersama Yorkie. Dia tahu bahwa takdir akan membawanya ke dalam kegelapan abadi di Florian Triangle. 50 tahun dalam kesendirian bukan hanya sekedar bertahan hidup. Selama masa itu, Brook sebenarnya sedang melatih kekuatan jiwanya untuk mencapai tingkat awakening. Janji pada Labun adalah satu-satunya alasan jiwanya tetap utuh di tengah kegilaan. Chapter ini mengungkap bahwa Brook pernah bertemu dengan Roger secara singkat. Roger memberikan pesan rahasia kepada Brook tentang Fajar Dunia. Pesan itu terkunci di dalam memori jiwanya, yang hanya bisa terbuka di chapter 1183. Kini, ingatan itu bangkit saat Brook menghadapi ancaman baru di Egghead. Kekuatan Soul King Brook mencapai level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dia mampu memanggil jiwa-jiwa prajurit masa lalu dari alam baka. Inilah pasukan kesatria kerajaan kuno yang pernah dia pimpin dulu. Luffy dan teman-temannya tidak menyangka Brook memiliki kekuatan sedahsyat ini. Lagu Being Sake ternyata adalah kunci untuk mengaktifkan senjata kuno. Notasi musik dalam lagu itu adalah koordinat tersembunyi. Brook menyadari bahwa dia memegang potongan terakhir menuju Laugh Tale. Penderitaannya selama 50 tahun adalah ujian kesetiaan dari takdir. Sekarang, Brook bukan lagi sekedar tengkorak yang melucu. Dia adalah pemegang kunci sejarah yang hilang. Jurnal Yorkie ternyata berisi catatan tentang abad kekosongan. Yorkie sudah tahu bahwa Brook akan menjadi orang yang bertahan hidup. Koneksi Brook dengan bulan mulai terjelaskan di chapter ini. Brook bisa menciptakan jalan bagi kru topi jerami untuk melarikan diri. Kecepatannya melampaui batas manusia biasa berkat tubuh ringannya. Semangat kru Rumbar Pirates selalu menyertainya dalam setiap tebasan. Cintanya pada Labun memberikan kekuatan haki yang unik. Dia telah membangkitkan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Chapter 1183 benar-benar memberikan panggung utama bagi sang musisi. Pemerintah dunia kini mengincar Brook sebagai target prioritas utama. Bahkan sosok tertinggi di Mary Geoise mulai merasa terancam. Pertempuran di Egghead semakin memanas dengan melodi kematian Brook. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa memanipulasi esensi kehidupan. Yo ho ho ho, tawa ikoniknya kini terdengar lebih bermakna. Kilas balik menunjukkan tragedi yang membuat Brook menjadi yatim piatu. Dia selamat karena kekuatan buah iblis yang belum dia sadari. Rambutnya adalah simbol janji dan identitas manusianya. Kebahagiaan Brook saat ini adalah balasan dari kesunyian masa lalunya. Pertualangan menuju Laugh Tale semakin dekat dengan bantuan Brook. Dia bersumpah tidak akan membiarkan ada rekan yang mati lagi. Kesetiaannya pada Luffy adalah bentuk pengabdian ksatria sejati. Musisi dan pendekar pedang, kombinasi maut dari masa lalu. Jangan lewatkan kelanjutan epik dari masa lalu Brook yang penuh misteri ini. Bagaimana pendapatmu tentang teori ini? Komen di bawah dan subscribe untuk update One Piece lainnya.